Yo halo para pecinta film. Apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke. Film kita kali ini diangkat berdasarkan kisah nyata tentang perampokan di sebuah perusahaan yang dilakukan oleh pihak security. Film berdurasi 94 menit ini mengisahkan tentang perampokan fantastis pada tahun 1985 yang tercatat sebagai perampokan tunggal terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Penasaran kan gimana film ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah tayangan berita yang melaporkan kejadian perampokan dengan total sekitar 30 juta dolar dari kantor mobil lapis baja di New York. Perampokan ini menggegerkan kota karena mencetak sejarah baru sebagai aksi perampokan terbesar di US. Dari TKP diduga si pelaku melubangi atap dan ditemukan kamera pengawas gudang telah berpindah, sehingga muncul spekulasi ada orang dalam yang ikut terlibat. Scene kemudian berpindah pada seorang detektif bernama James Ransom yang sedang menanyai pria bernama Eddie tentang keberadaan seseorang bernama Chris dan juga uang. 3 bulan sebelumnya di Queens, New York 1982, seorang pria berandalan bernama Eddie sedang beradu mulut dengan bosnya hanya karena disuruh membuang sampah. Sebelum Eddie habis dihajar, Chris sahabatnya datang menjemput. Mereka kemudian mengantarkan patung yang dibeli Chris untuk ibunya. Thank you, Chris. It's very nice. You like that, Mom? Yeah, how about that? You like that? I'd like me to tell you what to do with the turtle. Pada malam harinya, Chris mampir ke bar milik Spiro di mana ayahnya yang merupakan mantan polisi bernama Tommy bekerja sebagai pembersih toilet di sana. Sempat terjadi keributan antara Spiro dan juga Chris karena Spiro terlihat merendahkan Tommy. Tommy melerai anak dan bosnya itu lalu menyuruh Chris pulang. Keesokan harinya, Chris mendapat surat atas lamarannya menjadi polisi. Sayangnya, Chris ditolak. Bukan tanpa alasan, Chris pernah terseret kasus ganja karena bersama Eddie. Chris mulai menyerah dengan mimpinya menjadi polisi. Ia akhirnya bekerja sebagai penjaga keamanan di Empire Armored Car Company di New York, perusahaan pengantar uang dengan mobil lapis baja. Chris memulai hari kerjanya bersama rekan barunya yang bernama Tony. Mereka mengangkut uang 8-10 kali per hari. No retirement, no insurance, no. Hey, so what's the deal at Empire? You know, as far as insurance or retirement? Saat pulang dari kantor, Chris mendapati ayahnya dipecat dari bar. Pada suatu hari, saat bekerja seperti biasa, Chris dan Tony mengalami tragedi. Mobil mereka diledakkan oleh kawanan perampok. Tony terluka parah saat mencoba menyelamatkan Chris. Beruntung, polisi segera datang, tapi Tony tewas karena kehilangan banyak darah. Kini, Chris bekerja tidak bersama Tony lagi dan ia tampak murung. Chris juga dipindahkan shiftnya menjadi petugas jaga malam. Bosan dengan duduk-duduk saja, Chris berkeliling dan ia menemukan sebuah surat kompensasi atas kematian Tony. Keluarga Tony hanya menerima 10% dari total asuransi, yaitu sebesar 5.000 dari 50.000 dolar. Hal ini pun membuat Chris kesal dan menceritakan pada Eddie. Eddie malah menyarankan merampok kantor mengingat lemahnya sistem keamanan di sana. Think about his kids, bro. Place ain't got no security, so You should rob them. you know what? You should rob that place where you work. Malamnya, Chris mencoba mengambil satu tas uang berisi 25 dolar dan ia berhasil dengan mudah. Cut this shit, alright? Chris kembali menceritakan hal ini pada Eddie. Ia bahkan menunjukkan uang yang ia dapatkan.
Chris kemudian memberikan sebagian uang itu pada istri Tony dan menggunakan sisanya untuk berpesta di bar bersama Eddie. Tapi Eddie yang bermulut ember ini menceritakan pada Jimmy dan Mike yang merupakan anak buah Spiro. Chris tidak habis pikir, ia pun sangat kesal pada Eddie. Namun saat melihat ayahnya yang kini pengangguran, Chris tergoda untuk melakukan perampokan. Akhirnya ia mengatur janji temu dengan Eddie, Jimmy dan Mike di kedai tempat Eddie bekerja. Jimmy mengundurkan diri dari misi ini, sementara 3 lainnya akan tetap beraksi. Rencana mereka, malam Kamis saat Chris berjaga, Eddie akan merusak CCTV di pagar. Selanjutnya pada malam Jumat saat penjaga shift pagi pulang, Eddie dan Mike akan menunggu di telepon umum 2 blok dari kantor tepat jam 8 malam sementara Chris masuk ke kantor. Namun secara mengejutkan, detektif James datang bersama polisi karena mendapatkan info ada perampok yang menuju Empire. Chris yang panik mencuri kesempatan untuk memberitahukan hal ini pada Eddie. Tapi detektif James sempat melihatnya menutup telepon. Detektif James mendapat laporan para perampok mendekat. Rupanya mereka adalah perampok yang beraksi sebelumnya. Tapi Chris yang tidak mengetahui hal ini sangat cemas. Ia takut perampok yang datang ini adalah Eddie dan Mike. Baku tembak antar polisi dan perampok bersenjata pun terjadi. Seorang pelaku berhasil diamankan. Chris menembaknya saat pelaku itu hampir melukai detektif James. Sementara itu, telepon dari Chris membuat Mike yakin Jimmy lah yang membocorkan rencana mereka ke polisi. Mike langsung menghampiri dan membunuh Jimmy tanpa basa-basi. Keesokan harinya, Eddie menceritakan aksi Mike pada Chris. Chris sangat terkejut karena Jimmy benar-benar tidak ada hubungannya dengan kejadian semalam. Pengamanan kantor Empire pun semakin diperketat. Tidak ada lagi uang yang masih tertinggal di mobil pengangkut. Kamera dipasang di setiap pintu, tapi hal ini tidak melunturkan tekad Eddie. Ia masih ingin melanjutkan rencana perampokan. Pada malam harinya, Chris kembali bekerja. Ia mendengar suara dari atap, dan orang itu adalah Eddie yang berusaha membobol atap. Rekan Chris sempat menelpon karena mendapat notifikasi adanya kerusakan. Demi sahabatnya, Chris beralasan hanya terjadi sedikit kerusakan listrik. Eddie kemudian mendesak Chris untuk membukakan penyimpanan uang. Eddie memakai topengnya lalu menerobos masuk. Ia sangat kaget melihat anjing penjaga dan langsung menembaknya. Eddie juga merusak CCTV. Chris kini semakin panik dan Eddie yang kesal memukulnya hingga pingsan. Scene kemudian berpindah di mana Chris yang terbangun dengan keadaan kantor yang sudah kacau balau dan dipenuhi polisi serta FBI. 3 kali perampokan dalam sebulan masa kerja Chris membuat kecurigaan diarahkan padanya. Chris yang panik tampak kesusahan memberi keterangan. Ditambah lagi anjing penjaga yang ternyata masih hidup. Namun Chris dipersilakan untuk pulang. Nothing out of the ordinary at that time. Mr. Patami. Unbelievable. Sesampainya di rumah, Tommy berusaha menenangkan Chris yang terlihat tidak baik-baik saja. Tapi Chris menghindar. Scene kemudian berpindah di mana Chris menemui Eddie yang membagi sebagian hasil rampokan. Chris masih sangat marah. Chris meminta Eddie untuk tidak menemuinya lagi. Dan tanpa mereka sadari, keributan ini diperhatikan oleh detektif James. Dalam sekejap, detektif James mendapatkan identitas Eddie. Let's get out of here. What, we stepping out? Yeah. Di sisi lain, Spiro menanyai Mike tentang Jimmy yang tidak pernah datang lagi. Mike pun mulai panik. Ia mengalihkan dengan pergi ke toilet tepat saat detektif James datang ke bar. Spiro yang tidak mengetahui Mike terlibat meyakinkan detektif James. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi di mana Chris memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Detektif James menanyakan apakah Chris mengenal Eddie dan Mike. Chris mengaku mengenal mereka tapi sudah lama tidak bertemu. Detektif James juga memperlihatkan rekaman CCTV sebelum dirusak Eddie.
Terlihat si perampok bertopeng seperti berbicara dengan orang lain yang seolah menunjukkan posisi kamera. Chris berkata ia tidak tahu apa-apa. Ketika sudah berada di depan rumah, salah satu anak buah Spiro menjemput Chris. Get in. Di sisi lain, Eddie terlihat sedang bersama dengan Mike melakukan transaksi pembelian kokain seharga 8 juta dolar. Di saat Chris sedang didesak Spiro untuk buka mulut tentang perampokan Empire, rupanya Jimmy masih hidup dan membocorkan semuanya pada Spiro. Christo Christara. Taking a piss. He's taking a piss. Only reason we don't bash your fucking head in right now. And here he comes. We don't have to wait any longer. Our fucking special guest. Sementara itu, Detektif James dan rekannya menyambangi tempat kerja Eddie untuk memeriksa lokernya. Mereka pun menemukan kertas coretan dana bangunan Empire yang dapat menjadi bukti kuat. Mike dan Eddie ternyata ditipu. Mereka menyerahkan uang namun tidak mendapatkan kokain. Penjual kokain Kolombia itu mengusir mereka dan menembak Mike, dan Mike pun yang sangat marah menembak balik. Situasi semakin kacau. Eddie pun kabur dan Chris dilemparkan ke jalanan oleh anak buah Spiro. Eddie berhenti di balik telepon dan Detektif James datang menahannya. Di kantor polisi, Detektif James menanyakan di mana Chris dan sisa uang hasil rampokan. Sementara di sisi lain, Chris tidak jadi kembali ke rumah saat melihat orang tuanya sedang diinterogasi. Ia menitip pesan pada tetangganya bahwa ada uang di dalam patung. Eddie dilepaskan dan langsung pergi menemui Chris untuk memberitahu bahwa polisi sudah tahu semuanya. Ia juga meminta uang pada Chris dan mengancamnya dengan pistol. Tapi aksinya dihentikan oleh ayah Chris dan juga Tommy yang langsung menembak lengan Eddie. Tommy sangat marah melihat anaknya terlibat kekacauan karena bergaul dengan Eddie. Sesaat kemudian, Detektif James beserta petugas kepolisian datang mengamankan mereka. Chris hanya bisa menangis meminta maaf pada Tommy. Penangkapan ini dilakukan tanpa perlawanan. It's over now. Hey, Chris, no! Hey, take it easy! It's okay. It's okay. I fucked up. Yeah, you did, Chris. Scene kemudian berpindah pada dokumenter asli. FBI mengeluarkan statement pada media bahwa Chris, si pria penjaga uang, terbukti terlibat dalam perampokan Empire. Pada tahun 2013, Chris memberi keterangan bahwa logo dolar terngiang seakan menggoda untuk dicuri. 11 juta dolar dari uang rampokan itu lenyap tak berjejak. Chris dan Eddie dibebaskan dari penjara federal pada 10 Oktober 1991 dan sisa uangnya benar-benar tidak pernah ditemukan. Dan film Empire State pun selesai. Ending yang sangat sudahlah. Oke guys, makna dari film ini adalah walaupun kalian gagal mencapai apa yang kalian inginkan, bukan berarti kalian harus berhenti berjuang dan justru menyimpang ke jalan yang salah ya. Oke, tetap semangat pokoknya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan hidup adalah perjalanan yang harus dilalui, tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Dadah.